Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Latifah Durunullah, NIM 1207060034 dari Agroteknologi 2B. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara kali ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang dan penuh ilmu seperti sekarang ini dan yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, teman-teman tahu nggak? Saya tuh di sini ingin memberikan suatu cerita bahwa pertanian itu sebagai identitas Indonesia. Negara kita adalah negara Indonesia, yaitu negara agraris yang kaya dengan tanah yang subur. Bahkan dikatakan dalam syair Koplos, tanah kita adalah tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sehingga orang-orang Eropa dan Jepang sampai berbondong-bondong untuk menjelajah kita. Dan mereka ingin menguasai pertanian kita, dan itulah bukti kesuburan tanah kita. Tetapi saat ini kita seakan kaget dengan isu yang terus menjadi perbincangan, yaitu kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan kita, sehingga kita harus import dan bergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Apa ya yang sebenarnya terjadi pada negara kita? Dulu, negara kita itu begitu ditakuti oleh negara lain. Kita bangga dengan pertanian kita. Tetapi mengapa sekarang kita seperti kehilangan identitas bahwa kita adalah negara agraris? Saat ini kita bergantung kepada negara-negara pengekspor bahan pangan untuk memenuhi kebergantungan kepada negara-negara kita. Dan jika ini dibiarkan berlarut-larut, kita semakin lama semakin tergantung kepada negara lain. Misalnya nih, Thailand. Maka bayangin, apabila mereka mempunyai masalah dan tidak mau mengekspor kepada negara kita, maka negara kita akan menjadi negara yang berkurang bahan pangan dan ini akan menimbulkan banyak masalah, termasuk label ekonomi dan kudeta hati. Sekarang ini banyak petani-petani yang miskin, baik di desa maupun di kota. Dan kata petani itu sangat identik dengan kata bodoh, kotor, miskin. Karena kita lihat di lapangan, memang kebanyakan petani itu adalah mereka yang lulusan SD dan SMP. Mereka yang sangat jauh dari iptek, mereka yang bodoh, dan lain-lain. Teman-teman tahu nggak? Kita, para generasi muda, penerus bangsa merasa malu dan malas untuk menggeluti gitu, menjanjikan. Jarang sekali kita lihat mereka-mereka yang berpendidikan tamat SMA enggan untuk bertani atau berkuliah di jurusan petani. Bahkan yang lulusan sarjana pertanian pun sangat sedikit yang tertarik untuk memajukan pertanian itu sendiri. Dan kalau terus seperti ini, walaupun tanah kita adalah tanah surga, tanah agraris, dan penduduk Indonesia mayoritas bekerja pada sektor pertanian, tapi untuk bisa maju pasti akan mengalami kesulitan karena sekarang bukan masalah tanah mana yang ditanamkan, tanah surga, tetapi siapa dulu yang punya tanah itu. Jika mereka orang-orang yang ahli dalam bidang pertanian, maka dari tanah tersebut akan menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Tapi jika tanah tersebut dimiliki oleh orang-orang yang bodoh, maka tentunya seluas apapun tanahnya, sesubur apapun tanahnya, hanya akan menghasilkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka tidaklah mengherankan jika saat ini bangsa Indonesia masih banyak mengimpor bahan pangan dari negara lain, meskipun kita adalah negara dengan sumber daya alam yang luar biasa.
Marilah kita rubah pemikiran tentang pertanian yang tradisional itu dengan pemikiran yang modern. Mungkin beberapa tahun ke depan, kita masih belum mampu menyaingi negara-negara barat dalam bidang teknologi, dalam bidang militer, dan lainnya. Tetapi, jika kita mampu mengoptimalkan hasil pertanian kita, maka kita masih akan mampu bersaing dengan negara-negara Eropa dalam bidang pertanian. Marilah kita berpikir sebaliknya. Dengan ilmu agroteknologi yang kita pelajari nantinya akan memberikan kontribusi kepada negara. Misalnya seperti yang Pak Tejo lakukan. Sawah yang biasanya menghasilkan 2 ton, bisa menghasilkan 4 ton itu dalam 1 hektar. Bagaimana jikalau itu satu Indonesia, hasil pertanian per hektarnya meningkat 2 kali lipat. Dan kualitasnya pun lebih baik sehingga harganya pun lebih mahal. Maka petani-petani akan menjadi pekerjaan yang menjanjikan karena kita bisa mengekspor, karena semua orang seluruh dunia butuh makan. Beberapa tahun ke depan, teknologi misalnya HP seperti HP itu harganya menjadi murah. Yang awalnya 1 juta menjadi hanya 100.000. Tetapi teknologi pertanian harganya akan mahal karena jarang diminati dan jarang yang memperhatikan. Nanti beras mungkin 1 kilo yang harganya sama dengan 1 HP. Wow, luar biasa bukan? Maka itulah kesempatan emas buat kita. Mungkin saat ini kita merasa, apalah arti kita bagi kemajuan pertanian Indonesia? Karena bagi kita bagi masyarakat itu sekitar kita saja seolah tidak berarti apa-apa. Tapi kita harus yakin bahwa suatu saat setelah lulus kita akan menjadi orang-orang yang berarti. Menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat. Kalau bukan kita, ya terus siapa lagi yang akan membangun pertanian Indonesia? Karena kitalah yang berkesempatan. Karena kitalah mahasiswa agroteknologi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.